jangan terlalu setia sama perusahaan. Weh. Karena perusahaan sebenarnya peduli cuma sama kinerja lo. Tapi pada saat lo nanti sudah tua, yang peduli sama lo adalah anak-anak lo. Lo mengeluangkan waktu cukup gak untuk anak-anak lo? Wah. Coach kasih solusi. Udah gue matiin aja semuanya deh. Udah gak main sosmed lagi. Kenapa? Udah gak main sosmed. Kok ekstrim gitu? Pokoknya gue kalau udah viral, rame, gara-gara konten kita yang pekan lalu, kecanduan sosmed lebih parah daripada narkoba. Aduh. Daripada ntar gue ketangkep KPK, coy. Naudzubillah. Loh, tapi bisa jadi, Der. Bisa jadi channel lo sebentar lagi cuma sosmed. Wah, dipancing. Situ content creator bukan? Iya, Pak. Hati-hati, harus ada izinnya sebentar lagi. Bahaya, Pak. Loh, berarti jangan gini. pikir gue gak nonton lo ya kemarin ya sama yang botak-botak itu loh. Iya benar. Sama Deddy Kobuzier ya. Sekarang gini, Coach. Ya. Nih, coba kita mikirnya bukan maksud tendensius kemana-mana ya. Siap. Tapi lebih kepada bisnisnya gini. Oke lah, katanya memang nanti ada isu bahwa ada regulasi baru yang bisa dibilang ruang gerak konten kreator agak lebih sempit. Ya bagus, kalau ruang gerak kalian kan udah besar sekali sekarang. Harus disempitkan. Kebalik. Bos-bos media itu yang besar. Iya, ya maksudnya kan lu jangan sebesar itu, tahu diri dikit lah, Der. Kenapa sih kita gak boleh kaya? Anda udah kaya. Ya mungkin lo tuh penampilan lo yang kayaknya begini-begini aja. Lo tapi malam ini mau milih di antara 13 rumah lo mau yang kemana gitu. Gitu gak sih? Gitu gak sih? Asik. Bagi-bagilah pendapat tadi iklan itu lah, Der. Di analog dia udah ada. Di digital kan udah ada juga mirroring. Kantongnya 2. Iya. Kantong gue di digital ada, analog nggak ada. Ya, makanya Mau Der. seserakah apa Anda? Harta Anda mau dibawa mati. Aduh, gampangnya triggernya masuk. Trigger, Der. Gue nggak bisa dihina, Coach. Trigger. Gue nggak bisa, gue merasa terhina tau nggak? Trigger. Gue merasa terhina tau nggak? Nah ini makanya lanjutan yang kemarin tuh kan heboh banget ya. Buku ini berguna banget ternyata. Iya. Banyak yang kecolek kan. Iya, Banyak loh yang komentar, Der. Coba kita baca Iya, komennya. kan? Jadi kemarin kita sempat bahas teman-teman ya, terkait kecanduan sosmed itu ternyata lebih bahaya daripada narkoba. Dan kita masih nungguin efek lo exercise dari rekomendasi Oke. tentang Iya. ini Oh lo iya, kemarin. iya. Udah Kita berubah bilang belum, bahwa belum? coba gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Tuh, sama kan? Gue depan gue berubah. Coba, lihat. Tapi gue ada masalah. Gue tahu lu pasti akan ngira first impressionnya ini orang salah setting nih, salah nangkep. Bukan. Tapi gue lagi mau ngurangin. Oke. Kan kalau katanya efek narkoba itu turunin Gradual. pelan-pelan. Gradual. Oke. Nih, depan gue tadinya berantakan. Isinya sosmed semua tuh di depan. Membaik loh. Tapi gue bersyukur Membaik gak loh. ada yang 60.000 ya. Iya. Gak ada yang 60.000. Udah gua- 60.000 centang merah itu gak ada. Satu. Dari itu kemarin ada yang 60.000 centang merah. TikTok gue. Lah halo. TikTok gue kan ya alhamdulillah FYP terus tuh. Iya. Ya kan? Itu makanya Anda mau nyetop saya Kami FYP. Kami butuh itu. Tapi Tuh, lo depannya tuh jadi gue baginya gini, Coach, pelan-pelan. Gue tuh takut ya. Ini tuh kayak ranah sosial gue lah. Tapi ada nanti lo tunjukin ya kayak yang nonton Iya, supaya iya, jangan ntar nih- nunjukin ke gue juga. Ini saya screenshot. Heeh. Teman-teman nanti Alda tinggal di insert aja ya. Oke. Jadi intinya coachernya kan rapi ya. Maksudnya gue tahu gue masuk tuh kayak ya udah, jadi nggak terkotakan. Gue tuh memang nggak terkotakan, tapi masih ada di ranah sosial karena gue nggak tahu itu malah jadi buruk apa enggak ya. Karena menurut gue gini, gue takut kehilangan momen ketika ada orang yang WhatsApp. Gue takut kehilangan momen ada yang IG, misalnya mungkin ada bisnis yang lewat DM apa segala macam. Makanya di sini gue WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Google Calendar, LinkedIn, Trello karena gue koordinasi konten Kerja di Trello, pakai situ. kerjaan di situ. InShot, editing video. Ah. Nah, gue kumpulin di sini. Ini udah minimalis banget tuh. Ini gue rubah, to be honest, gue rubah pada saat kita kelar syuting. Lo pulang di ruangan, gue rubah belum gue ganti-ganti lagi. Iya memang jujur agak berkurang tuh gue kecanduannya. Tapi memang jadinya gimana jelasinnya ya? Karena semua sosmednya nggak boleh ngumpul jadi satu apa gimana ya, Coach? Kan gini ya. Ini Gimana kalau lo lihat di si buku si kuning ini, kemarin kita tuh baru bahas external trigger. Oke. Jadi gimana lo terpacu oleh hal-hal yang di luar lo. Tapi nggak ada gunanya kalau lo coba mengendalikan yang ada di luar lo, tapi dalam lo belum beres. Nah, yang dalam ini nih.
bahasanya. Oke. Domain kehidupan tuh apa ya? Ruang-ruang kehidupan kita tuh ada diri, terus ada orang-orang terdekat, sama ada work. Oke. Termasuk di dalam diri, mungkin kalau Istri. sebagai muslim kita sebutkan istri, relationship dong. Oke. Langsung aplikasi mengingat kita kepada Allah misalnya. Iya, itu kan bagian dari kita, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu, ya kan? Allah kan bilang begitu, itu masuk di you. Nah, problemnya kan sekarang gini, intervensi dari external trigger tuh sedemikian rupa, lo dapet notifikasi mulai dari yang bunyi, mulai dari yang banner, mulai dari yang pita, semuanya segala macam tuh pengen perhatian lo. Dan masih ingat obrolan kita kemarin ya, bahwa orang-orang terbaik seperti Nir Eyal ini dipekerjakan oleh TikTok, oleh Instagram, oleh Iya. Facebook untuk bisa dapat perhatian lo. Gila. Jadi berlomba-lomba semua untuk mencari perhatian lo. Makanya kalau lo buka iklan kan, bahkan sekarang udah ada yang bentuknya video kan, thumbnail gitu Iya, kan. Jadi iya. lo nggak minta, tau-tau dia nongol yang kayaknya asik banget gitu. Kayaknya ngebaca banget pikiran lo. Lo lagi mikirin kawan lama, terus iklannya tuh tentang bagaimana hubungan yang sudah lalu, Iya. ya kan, teman yang udah 10 tahun nggak ketemu. Kan Iya. jadi tadinya kita nggak mikir itu, jadi mikir itu. Heeh. So, bagian dari external trigger, kenapa gue bahasnya kemarin external trigger dulu, walaupun semestinya yang dibahas internal trigger, karena external lebih catchy, lebih gue pengen lo ngerasain bagaimana rasanya sebagian dari ruang lo itu terbebaskan. Karena Oke. sekarang sebenarnya tanpa disadari kita tuh penat. Hmm. Kita punya problem harus kayak di salah satu komen ya kemarin Coba menarik kita baca deh. deh. Kita baca coba. Di salah satu komen tuh menarik deh. Ada yang pokoknya kurang lebih bilangnya gini, Der. Itu mah enak, tapi gue diminta sama bos gue untuk standby setiap saat. Paham gak? Kan gak bisa kita 24 jam on terus. Bahkan bos lo yang minta lo on terus pun gak mungkin dianya sendiri on 24 jam. Tapi gini, ketika dia WFH, Ha? pasti kan bosnya ada peraturan ke dia nih gini. Gimana cara taunya lo tuh cepet, fast respon dan lain sebagainya. Makanya kita harus pantengin gadget. Iya. Untuk apa? Untuk tahu bahwa lo WFH beneran kerja apa enggak. Tapi kita tahu itu ternyata toksik. Lebih banyak toksiknya daripada ngebantunya. Tapi kan kerjaan. Iya, kerjaan, maksud gue gini, kerjaan kan boleh, tapi bahkan lo di kantor pun kan gak sehat untuk hanya memikirkan kerjaan aja. Oh, Bener nggak? Iya, Iya kan? even dia WFO juga kan nggak mungkin juga lo depan laptop terus atau Bener. komputer kan? Dan justru gini nih, siklusnya, lo diwajibkan untuk standby 24 jam. Kenapa? Karena khawatir, kayak bahasa lo tadi, khawatir kehilangan kesempatan yang muncul apabila kita tidak merespon dengan cepat. Sehingga efeknya adalah, tuntutannya adalah kita selalu standby. Dan kemudian lo diminta untuk standby setiap saat 24 jam. Dan kita tahu itu nggak mungkin. Oke. Perhatian kita nggak seperti itu nih, coba. Coba kita baca ya. Iya kan? Yang mana nih ya? Nih, coba. Yang Haikal, bukan? Salah satunya Haikal juga dapat manfaat, ya kan? Oke, banyak sih sebenarnya. Tadi kita pekan lalu sempat mengajak teman-teman semua untuk komen ya terkait dalam hal gimana perasaan lo ketika atau mungkin sekarang udah membaikkah dengan lo kecanduan gadget. Lo coba kurangin di screen notifikasinya. Dan screen awal lo itu isinya yang mutlak perlu. Mutlak perlu tuh artinya lo nggak bisa hidup tanpa itu. Ya, oke. Mutlak perlu tuh lo pakai selalu karena untuk melayani lo. Ya. Nah, melayani lo kan, kalau bahasa lo tadi ini gue langsung ya, gue tembak lo ya. Iya. Semuanya kan media sosial. Bahwa seolah-olah hidup lo itu terlayani dengan media sosial. Salah nggak? Ada yang editor juga. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ada masalah yang muncul dari situ. Masalah yang muncul dari situ, apakah artinya, kan gini, waktu yang terambil itu artinya tidak bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Iya. Iya kan? Iya. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah memang waktu terbaiknya adalah untuk di situ? Kalau jawabannya ya, waktu terbaik gue saat ini dilakukan di Instagram, jalani, go ahead. Oke. Paham ya? Jadi bukan berarti nutup bahwa karena lu kecanduan gadget mungkin 70%, 80-90%-nya pasti gara-gara sosial media yang paling peran penting, sehingga lu jauhkan itu dari sosial media. Oh, itu membantu. Tapi kan gini, kalau kerjaan lo adalah seorang content creator, kerjaan lo adalah social media manager, itu ruang kerja lo. Iya. Seperti yang ini, lihat. Ya kan, itu oke, work lo. oke. Tapi jangan lupa,
yang lebih penting, lebih inti, lebih core dari work itu namanya relationship. Relationship tuh hubungan lo dengan orang-orang yang sudah Allah tetapkan ada di sekitar lo. Rekan bisnis lo, yang lebih penting lagi istri lo, ibu lo. Apakah keberadaan mereka terkalahkan dengan adanya pekerjaan? Kan itu yang menjadi masalah kan? Iya lagi. Gue kemarin salah satu orang istimewa, dia istri pendiri Aqua. Oh. Dia punya restoran-restoran yang asik banget namanya Pandor. Dia jualan kue gitu, tahu ya? Pandor, Yang tahu. enaknya luar biasa. Harganya juga enak tuh. Tapi enaknya luar biasa. Si ibu itu meninggal. Iya. Dan si ibu ini tuh pernah bilang ke sahabat gue, karena mereka bersahabat ya. Dia bilang gini, jangan terlalu setia sama perusahaan. Karena perusahaan sebenarnya peduli cuma sama kinerja lo dan kerja lo. Bahkan bukan kinerja lo. Tapi pada saat lo nanti sudah tua, yang peduli sama lo adalah anak-anak lo. Lo mengeluangkan waktu cukup nggak untuk anak-anak lo? Wah. Jadi nampol banget kan sebenarnya kan? Si ibu ini lo yang ngomong. Ya, jadi artinya apa? Kenapa kok yang namanya relationship itu lebih inti daripada work? Karena dia punya efek long lasting yang lebih panjang dari work. Work itu dibutuhkan untuk mata pencarian. Tapi mata pencarian dibutuhkan untuk apa? Untuk keluarga. Iya. Keluarga dibutuhkan untuk apa? Menjaga kewarasan lo sebagai individu. Itu makanya you yang lebih center. Betul. Nah, apakah seleksi dari layar pertama lo? Kan kita kemarin bahas ya. Coba, di layar pertama gue ya. Ah. Yang ini nih. Mana? Ya kan? Itu Ini. hijau. Nih layar pertama gue ya. Yang terpenting itu benar-benar merepresentasikan yang terpenting gak? Karena gue bukan content creator, walaupun gue seneng kalau dimasukin konten sama Derry. Karena gue bukan social media manager, semua yang ada efeknya media sosial gue nggak taruh di sini kecuali WhatsApp. Oke, Lihat di bawah ya taruhnya ya. Ini yang bawah pita ini selalu ada. Jadi ada tanggalan supaya kalau Aldan call buat meeting, buat ada acara dikasih solusi buat podcast kita, gue notifikasi langsung muncul di situ. Oke. Kenapa ada WhatsApp? Karena gue koordinasi di situ. Telepon obviously karena ini telepon, ya kan. Dan kalau gue mau Google, gue pakai Safari di situ. Yang lain-lain adalah sesuai kebutuhan gue. Ini layar utama gue. Layar kedua adalah aspirasi. Ya, aspirasi itu yang gue lagi teliti, penting. Ini menarik nih kayaknya kalau gue uji coba gimana. Makanya Gmail gue taruh di situ. Karena gue nggak bales email setiap ada email masuk langsung gue respon. Itu tadi gue merespon saat gue perlu merespon. Misalnya waktu-waktu tertentu lo tetapkan ya. Lo masih ingat nggak Jam kemarin berapa? yang prinsipnya adalah block schedule kan? Ini. Iya kan? Pagi itu gue tentuin waktu setengah jam untuk baca sosial media dan email termasuk di dalamnya. Sehingga kalau ada yang perlu gue respon di situ. Plus kalau dibutuhkan sore. Tapi sore itu sifatnya opsional. Oke. Jadi nggak ngacak. Wah, ini gue nih yang kiri nih. Lo lihat kan jam lo intermittent. Jadi kapan aja ada di deket lo buka. Kapan aja lo tergoda, lo buka. Nah, ini yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas hari ini adalah yang disebut sebagai internal trigger. Di buku ini lagi. Oke, yang ini bukunya teman-teman. Kenapa sih kemudian kita kemarin kan udah ngomongin external trigger. Cara hack back kita udah tahu ya. Bahwa untuk bisa memupuskan semua intervensi yang dilakukan oleh para pakar yang ada di media sosial itu, notifikasi suara matiin. Iya, itu. Notifikasi gambar hilangkan. Yang ada adalah cuman cukup button itu. Ribbon yang warna merah itu tadi. Warna merah ada angka berapa gitu iya ya. Kan? Dan itu sebaiknya tidak ada di halaman pertama. Karena kalau ada di halaman pertama lo kan tergoda untuk melihat. Sementara lo bisa bilang bahwa ini mungkin ada kerjaan, betul. Tapi mungkin juga enggak kan? Mungkin juga enggak. Bener nggak? Mungkin aja cuma notifikasi bahwa ada orang yang lo follow posting. Betul. Atau orang nge-like biasa aja. Atau nge-like. Dan pada saat lo buka, itu sudah membuka peluang untuk pikiran lo bercabang lagi ke tempat yang lain. Pasti. Waktu yang mestinya lo alokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Apapun itu saat ini. 15 menit dengan anak buah lo kah? Gitu ya. Iya, betul. Iya kan? Waktu kesempatan untuk tahu istri lo butuh apakah? Iya kan? Waktu untuk kontak nyokap lo apa kabar kah? Gitu. Nah, ini semua external trigger. Hari ini kita bakal bahas yang namanya internal trigger. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke internal trigger, coba kita ke komen. Ini ada menarik nih ya. Nanti nyambung lagi nih ke sana nih. Ridwan Saputra 8290.
Saya sudah menerapkan apa yang Coach Rene sampaikan, mulai dari mematikan notifikasi apps yang tidak penting, memanfaatkan fitur fokus di jam kerja, dan mengkategorikan apps yang penting dan sering dipakai. Hasilnya lebih damai dan produktif, just sharing. Kita respon. biar dia Langsung senang, dibalas sama Coach Rene. Terima kasih. Wih, Ridwan. Ini 2 hari yang lalu nih Ini Ridwan. kami respon Pada saat dari syuting. Kasih tahu dong. studio Iya. kasih solusi. Iya dong. Iya kan mungkin dia juga nggak lagi nonton kan. Nah, nih Ridwan, nih lu gue sapa di sini. Tuh, langsung tuh. Nah, Ya kan? Ya kan? komennya lagi live. Komentarnya, ini kami respon dari studio kasih solusi saat podcast. Menarik ya. Menarik ya. Iya. Nah, Nah, ini coba Ruli. Sebelum podcast, saya sudah mencoba menolak semua permintaan notifikasi dari tiap aplikasi. Paling hanya WhatsApp saja yang diizinkan, itu pun beberapa grup yang terlalu berisik. Saya arsipkan biar notifikasinya tidak muncul. Setelah podcast ini, saya akan mencoba langkah selanjutnya, termasuk pengaturan layar dan waktu bersosial media. Kita tunggu hasilnya 2 minggu. Oke. menanti hasil. Mantap. Oke. Ya kan? Dan banyak sekali di sini komentar-komentar orang yang ternyata memang external trigger kalau kita kendalikan tuh bisa banget. Nih. Tuh Coach. Nomor 2 bawah. Oke. Nah, itu. Alhamdulillah sudah apply hal-hal tersebut sebelum denger ini. Jadi makin mawas untuk fokus sama tujuan utama. Cakep. Dan memang apa ya? Ini yang menurut gue penting untuk dipahami. Iya, itu Abi satu lagi deh. Mana? Keren nih. Bener sih kata Coach kasih solusi Bang Der. Saya sudah sering sortir apps atau notif menurut kepentingannya, meskipun toh bolak-balik jadi ganti device. Kalau isu distraksi coba dimunculkan lagi jadi viral, mungkin ya peradaban obrolan ketika bertemu sudah tidak sibuk lagi dengan device masing-masing individualnya Bang Der. Oke, atau gini, kalau nantinya ada nih materi lagi tentang gini, boleh dong Bang Der sekalian tambah ilustrasi karena kasih film pendek dan oke. Jadi ternyata banyak efek-efek yang apa ya, yang positif ketika dia denger masukan atau arahan dari Coach Rene, akhirnya mereka praktekkan dan ternyata hasilnya. Dan banyak yang bilang gini, kita belum sempat karena komennya banyak banget Der. Oke. Dan salah satu yang tadi gue cerita ke lo yang bahwa gue pengen banget seperti itu, tapi bos gue minta gue standby 24 jam. Iya. Itu sesuatu yang menurut gue harus dinegosiasikan. Karena Bilangnya banyak gimana? sekali penelitian yang menunjukkan standby 24 jam itu bukan membuat menjadi semakin produktif, tapi malah semakin toksik. Lah kan dia produktif, mantengin 24 jam itu kan kerja, bukan main game. Iya, lebih baik dibuatkan seperti box itu tadi. Seperti box scheduling. Iya, Jadi lo bisa yang bawah, menuliskan, lo bisa menuliskannya kurang lebih begini. Saya akan merespon ya. Di informasi lo tuh ada kabar bahwa kapan lo akan merespon sehingga orang yang sudah terbiasa dengan respon cepat tahu bahwa gue lagi ngomong sama orang yang tidak seperti gue. Tapi kan momennya nggak bisa bersamaan, Coach. Bisa jadi mungkin pada saat lo ngeblok atau time blocking tadi, lah orang yang satu lagi kan juga mungkin dia butuh approval di saat itu juga misalnya. Kalau dia masuk kategori urgent important, dan kategori urgent important itu harus didefinisikan. Sekali lagi, didefinisikan. Menyangkut hidup mati. Menyangkut kecelakaan itu kan hidup mati pasti ya. Kalau menyangkut approval, pertanyaannya adalah apakah approval ini udah jelas important, tapi apakah urgent? Karena jangan-jangan untuk sesuatu yang dibutuhkan 3 bulan dari sekarang atau sebulan dari sekarang. Untuk posting jam 8 malam. Untuk posting jam 8 malam Dia berarti bisa ditulis urgent important dari gitu kan. Dan dia minta waktu slot 15 menitan yang gue bilang waktu itu. Iya. Jadi bukan berarti lo mau posting jam 8 malam, elunya berarti salah juga. Lo minta approvalnya jam 7. Nah, itu ngaco. Tiba-tiba. Itu ngaco. Ya kan belum revisian. Sistem kerjanya berarti belum berjalan. Dan memang ini butuh kebiasaan. Dan jawabannya bukan dengan standby setiap saat. Sekali lagi, jawabannya bukan dengan standby setiap saat. Karena itu yang bikin lo gila. Beneran. Iya juga. Iya, dan ini menarik Der. Kan external trigger banyak yang mempermasalahkan. Gue sih nggak pernah terganggu. Ini kan cuman alat aja. Ya kan, cuman kata-kata aja ya, orang ngomong apapun, gue nggak peduli. Terus? Tapi sekarang gini, eksternal itu punya pengaruh pada internal. Ada satu cerita ya tentang seorang dokter yang handal banget.
Oke. Nih dokter nih ngerasa punya kemampuan untuk menyembuhkan orang dengan observasi dia, dengan resep dia, dengan diagnosa dia. Oke. Sampai kemudian dikasih ke satu orang dan orang itu bilang terima. Dia orang itu udah sakit tuh si dokter kasih obat. Pas pekan depan datang orang itu udah kelihatan lebih baik. Si bapak, saya udah kasih pengobatan dan berhasil. Terus tau gak orang itu bilang apa? Apa? Enggak, nyembuhin bukan dokter. Ah? Yang nyembuhin ada satu orang lagi, ya, guru saya, ya, yang ngasih saya kata-kata baik. Kok bisa sembuh? Si dokter kan gini, itu kan ngaco, itu udah nggak jelas, nggak scientific, Ais. ya kan? Mana orangnya? Akhirnya dikasih lah nomornya. Datanglah si dokter ahli itu ke guru dia, katakanlah guru ngaji gitu ya, yang nggak punya ilmu background kedokteran. Terus dia datang, dia bilang gini, Pak, Bapak tuh nggak scientific, jadi tolong jangan ganggu pasien saya dengan memberikan kata-kata aneh. Terus tau gak si dokter itu bilang, si guru itu bilang apa ke si dokter tadi? Kamu dungu. Kenapa dungu? Marah dong si dokter itu. Pak, saya ini dokter ahli, udah S3. Saya ngambil dokternya dari sini, dokternya dari sini, S1-nya dari sini. Begitu banyak orang sudah ketemu saya dan sudah saya sembuhkan. Saya mengeluarkan begitu banyak, Pak. Terus gini. Ternyata kamu lebih dungu dari keledai. Kok gitu? Marah banget. Akhirnya merah muka dia. Respon dia langsung. Terus kayak sampai mau mukul kalau dia gak inget bahwa dia seorang dokter terkemuka gitu kan. Iya. Terus gak sih, pas habis orang itu udah mulai tambah marah. Tahu gak si dokter itu bilang apa? Si guru tadi itu bilang apa? Dok, tadi yang saya sampaikan tuh cuma kata-kata loh dok, tapi udah mengubah dokter jadi seperti itu. Keren. Padahal baru kata-kata tapi mengubah dokter yang tadinya dokter kan harusnya gak bersikap seperti itu. Tapi dia marah, maki-maki, mukanya. Padahal kata-kata. Dipukul? Enggak. Makanya kan Dihina? sekarang suka banyak orang yang bilang gini, lo cuman bisa ngomong. Maaf ya, bukankah semua nabi itu berangkatnya dari omongan? Iya. Cuman kata-kata. Maaf ya, gue muslim ya. Quran itu apa isinya? Iya, perkataan Allah ya. Tapi kan kata-kata. Iya, kata-kata ya. Dipilihkan dengan cara terbaik oleh dia yang paling mengerti. Jadi hati-hati pada saat lo mengatakan, gue gak ngefek, kata-kata gak ngefek sama gue. No. Lo aja yang gak tahu bahwa itu punya efek ke lo lebih daripada yang lo duga. Iya lagi esensinya ya. Kebanyakan orang nih kayak begini soalnya, Der. Paham ya? Triggernya lo dihina. Okay. Ingat ya cerita dokter itu tadi ya? Karena Iya. dokter itu cuma punya emosi, dia gak punya yang lain, maka emosi dia kecolek langsung apa? Marah. Iya. Habis marah, respon dia, reaksinya adalah hina balik. Apa lo Der? Siapa lo Der? Paham ya? Lalu anak kemarin sore lo. Itu yang disebut sebagai default setting Der. Oke. Default setting tuh factory settingnya kayak gitu. Iya. Kalau factory setting belum diubah-ubah ya kayak gitu. Manusia factory settingnya emang punya kecenderungan untuk reaktif. Fitrah manusia begitu. Fitrah manusia seperti itu. Oke. Makanya kemudian kita dikasihkan gak cuman feeling, tapi dikasih thinking. Ya. Tidaklah ada agama untuk mereka yang tidak berpikir. Betul? Iya. Gue baru ngerti esensinya di sini. Terus udah gitu Allah ngomong apa lagi coba? Berapa banyak hal dalam kehidupanmu kau pikir itu baik untukmu, tapi ternyata buruk. Iya. Dan sebaliknya, berapa banyak hal buruk ya, kau pikir buruk untukmu, ternyata baik. Kau tidak tahu apa-apa, aku yang paling mengerti semuanya. Allah ngomong gitu kan? Apa artinya? Kita didudukkan pada porsi kita bahwa kita nih makhluk 3 dimensi. Apa yang sudah kemarin kita gak bisa kembali ke kemarin. Apa yang bakal kejadian nanti malam kita gak tahu. Sehingga artinya sebenarnya Allah tuh pengen gunakan akalmu dengan baik. Ini yang kayak yang tadi ya Der ya. Oke. Kalau yang tadi kan triggernya dihina ya. Ini sama ya. Dihina, udah begitu dihina terus Emosi habis itu kan marah. marah. Tapi akalnya sekarang berguna, berfungsi. Kenapa? Dia memunculkan pertanyaan. Oke. Kenapa ya nih orang marah? Oke. Kenapa ya gue kecolek? Kenapa kok gue langsung jadi efeknya marah jadi seperti ini? Kok dia menghina kayak begini ya? Ada why ya. Ada gak ya cara lebih baik untuk merespon? Oke. Kenapa ya dia kayak begitu? Akhirnya emosi yang muncul adalah bergeser. Dari tadinya marah, penasaran, terus akhirnya kasihan. Oh bener. Ya kan? Ini orang banget. sakit. Iya. Kasihan dia. Iya kan? Iya. Kayak si dokter tadi. Itu kalau dia dikasih penjelasan, mau denger gak?
Enggak, karena dia Enggak. udah datang dengan lambang-lambang kehebatan dia Iya, iya. secara scientific ya, dan dia akan menempatkan diri dia lebih tinggi. Sementara si guru itu tadi cuman ngomong gini, cara ngajarin nih orang adalah membuat nih dokter mengalami sendiri. Gue bikin aja dia tambah marah. Kan lo bilang yang namanya kata-kata gak punya pengaruh. Nih, gua kasih deh. Lihat efeknya. Sehingga Iya, iya, kasihan yang muncul, dan abis itu reaksinya apa? Maafkan. Iya, betul. Nah, ini kalau lihat dari materi Coach Ren yang ini, berarti manusia kalau lihat dari yang before-nya Coach, Yang ini. sebelumnya itu, berarti kan responnya dia pakai how ya. Gimana caranya? Pokoknya gua harus bikin. Gimana caranya? What and how, what and how. What and how? Iya. Yeah. Sementara kalau yang ini, why. Why? Makanya ajukan pertanyaan why. Masih ingat gak? Di salah satu ayat gue lupa yang mana ya. Kayaknya lu lebih akhi-akhi dari gue. Apa tuh? Dan orang-orang ini apabila mereka marah, selanjutnya mereka memaafkan. Masih ingat kan? Iya, Nyambung kan? Iya, nyambung ya. Iya, Ternyata apa? Pada saat kita dapat ilmunya, Mm-mm. pada saat kita dapat pengalamannya, kita tahu bahwa reaksi marah kita itu tidak menyelesaikan, bahkan memperburuk. Nah, Kita mesti cari bentuk reaksi lain. Tapi menariknya ya, bahkan orang-orang cerdas sekalipun kadang-kadang terjebak di sini, membuat dia tidak bisa berpikir jernih, membuat dia reaktif. Contoh, kenapa masih ribut untuk perkara yang sama dengan istri kita? Bener gak? iya juga. Lo udah tahu kalau istri lo begitu, lo merespon begitu, efeknya dia lebih marah. Iya. Dan lo tambah marah. Dan Dan kenapa- akhirnya lebih marah. Iya. Kenapa lo masih pakai respon yang sama ya? Itu kenapa ya Coach? Template, default setting tadi. Default setting. Ah. Artinya apa? Kita belum beranjak dari feeling ke thinking. Belum. Kita masih di feeling doang. Feeling tuh apa? Dan sekarang ya, maaf ya, social media itu mengajarkan kita untuk menjadi secara emosional itu semakin reaktif. Bahasanya itu manipulated mind. Gila. Manipulated mind. Maaf ya. Dan yang lo lihat, mohon maaf sekali. Ya deh, lo ngeliatin pengajian. Iya, lo ngeliatin guru-guru kita ngomong apa? Percaya. Tapi lo juga ngeliat kabar perselingkuhan itu kan. Lo juga memperhatikan update tentang apa jadinya setelah keributan kemarin kan. Aduh. Lo juga mantengin tempat-tempat yang diduga sebagai tempat-tempat nggak beres itu kan. Jadi lo masih mau ngomong ke gue bahwa lo gunakan ini cuman buat baik-baik aja. Masa sih? Iya juga ya. Jadi manipulated mind itu mudah termanipulasi. Siapa yang manipulasi? Kita bisa nyalain media sosial. Kita bisa nyalain syaitan. Karena apapun yang membuatmu tidak memikirkan Allah, artinya menjauhkanmu dari Allah. Ya, tugas setan begitu. Dan itu kan default settingnya siapa? Setan. Iya. Betul ya? Jadi sekarang lo menggunakan alat ini sebenarnya untuk mendekatkan diri lo ke Allah atau untuk menjauhkan lo dari Allah. Ya kan? Dan ini kita dengan mudah membiarkan diri kita termanipulasi sehingga cara pandang kita yaitu kita nggak fokus pada problem, kita fokusnya itu pada problemnya, bukan cara pandang kepada problemnya. Paham ya? Dan makanya kagak bijak responnya. Makanya kalau kita di jalan ngelihat tambah urakan, orang katanya pinter, ya, tambah serampangan, reputasi tinggi, ya kan? Kedudukan tinggi, tapi reputasi buruk. Iya. Kenapa? Karena internal kita tidak dikendalikan. Masih ingat ya di buku ini ya tentang gimana sih sebenarnya ego bermain yang membuat lo merasa paling sengsara. Semua ya, membuat ada lo ngerasa korban, atau membuat lo berguna. ngerasa benar, paling benar, atau membuat lo ngerasa paling berguna. Ya, Di buku ya. ini, di Wah, buku ini. gue, Ini teman-teman kalau pengen lebih dalam ya, tadi Coach Reni sebelumnya udah ngebahas mengenai bukunya Nir El. Iya. Ya, tadi kan ada kan di awal-awal tuh ya, yang untuk lo biar nggak kena distract apa segala macam, karena memang judulnya ya How to Control Your Attention and Choose Your Life gitu kan. Artinya semuanya ada di sini. Nah, tapi ketika di sini ada kata and choose your life. yes. Kehidupannya kayak gimana ketika lo jalanin, detailnya ada di sini. Jadi ini 2 buku pamungkas sih menurut gue. Nih, ini contoh ya, Der ya. Lo coba baca deh. Lo dua ini 2 buku pamungkas deh. Yang mana nih? Yang ini ya. Iya, yang itu, halaman yang udah gue bukain. Halaman 114. Oke. Nah, kok bisa pas 114 karena memang surat di Quran ada. Dahsyat ya.
Masya Allah. Masya Allah, Masya Karena Allah. bukunya Derry kan. Ya betul. Ya ini buku gue, betul. Nih, kok ada di sini? Ruangan saya tadi diambil. Oh, Aldan jangan mau pulang dan balik ke ruangan saya lagi. Fotokopi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, masih ada mental begini. Gile. Zaman kapan ya Allah, Dan? Zaman dulu kalau kita nggak sanggup. Jangan di fotokopi, di afdruk aja. Aldan tuh gak berguna sama sekali. Nggak. Bisa diganti gak tolong? Nggak, maksud saya gini, Dan. Sekarang ya Allah, orang nggak bisa beli buku tersebut di fotokopi. Iya. Berapa sih coach harganya sih coach? 120 ribuan. Ya Allah, Dan. Berapa persen dari gaji Anda, Dan? Ya Allah. Gaji Anda kan kecil nih. Derry. Enggak dong, udah. Enggak dong, anak ayo tanyain coba sama Dan. Sebagai calon menteri UMKM tuh Amin Derry ya harus Rob. menunjukkan, amin ya, bismillah. Karena benar-benar memikirkan semua UMKM, Tuh, bukan lihat. hanya ceruk tertentu. Iya dong. Bukan hanya ceruk untuk kecantikan kan, tapi semuanya juga diperhatikan gitu ya. Yang Jadi bukan namanya- cuma Yang skincare. namanya peduli UMKM itu kan usahanya banyak. Banyak, bukan cuman Skincare. skincare. Itu tolong ya, Der. Tapi yang jadi permasalahannya, ngasih masukan terhadap bisnis skincare bagus. Nah, Yang jadi salah adalah mengomentari siapa pemiliknya atas mukanya karena kecantikannya memakai skincare kita nggak tersebut. nunjuk siapa-siapa, udah. Jadi 114 Nih, kembali ke laptop. 114 Karena ya. PR-nya di Coba sini ya, nomor coba 1, ya. Der. Ya. Kalau untuk mengelola internal trigger, itu refleksi kecenderungan diri sebelum terdistraksi. Oke, ini ya. Ya. Jadi gini, apa yang terjadi? Ceritakan situasinya. Enaknya buku ini teman-teman, saya baca, Anda juga harus baca juga gitu ya. Artinya nggak cuma satu arah. Berkali-kali saya bilang seperti itu. Makanya saya happy dengan seperti ini. Kita nih diajak untuk bermain. Yes. Jadi ternyata di sini ada lahan bermain. Workbook lah, bisa Workbook. buat coret-coret, Ya, diwarnain, betul. bebas. Nah, makanya di sini ketika di atasnya ada apa yang terjadi, ceritakan situasinya. Kita Ya. ngobrol di sini. Saat Anda apa tuh tulisan? Nah, apa yang Anda rasakan saat itu? Tulis. Lagi apa saat? Nah, situasinya Anda dibecandain, Tuh. di roasting, dijadikan bahan olok-olok. Nah, biasanya gue cuman kasih ilustrasi ya. Lo tergoda tangan lo nih untuk megang ini yang katanya orang Indonesia rata-rata 2000 kali megang alat ini nih. Oh ya, datanya tuh. 2000 tiap hari. Ush. 2000 kali. 2000 kali. 2000. 2000. Ah, masa sih nggak sebanyak itu kali? Gue kayaknya cuma balas WhatsApp, cek IG, posting TikTok, udah nggak percaya gue 2000. Bahkan gue waktu itu iseng ya, Der. Ini contoh aja. 2000 banyak, coach. Masa gue begini gue liat WA, gue lihat. Waktu itu lagi Jumatan. Semua orang di masjid kanan kiri gue semuanya handphonenya begini. Kan buat abis baca Al-Kahfi. Iya. Tapi terus pas udah masuk, khotib lagi mulai ngomong. Iya. Ya. Der, Nggak, ini Anda nyindir apa nyindir saya nih? nyindir saya sendiri. Der, Karena kita bertiga begitu. der. Astagfirullah. Ada yang sampai belasan kali loh dalam waktu kurang dari 20 menit. Lagi khutbah. Ya. Ngapain? Gue juga mau nggak tahu, ngapain? walau alam. Gue cuman pokoknya gini. Ya artinya bener. Argumen bahwa kita tuh 2000 kali ngelihat ini. Kalau rata-rata 2000 kali artinya ada yang 200. Mungkin lo. Tapi ada yang 10.000, Der. Oh ya, average. Maksud gue ada yang 3.000. Ini kan average. Jadi nomor 1, lu mesti tahu refleksi kecenderungan diri sebelum terdistraksi. Biasanya lu ngelihat kayak begini kan kalau bosen, bener gak? Kalau kemudian ada orang yang ngomongin lo, ada orang yang gak asik, daripada gue ngeliatin tuh orang, akhirnya gue cari kesibukan lainnya. Betul gak? Betul. Betul kan? Nah, Betul lagi. apa keadaan-keadaan itu? Karena gini, jangan-jangan kita nggak punya kendali atas keadaan itu. Gue kasih ilustrasi ya. Kalau kita nggak tahu hal yang bikin kita terdistraksi, gimana kita bisa bikin kita nggak terdistraksi? Lawang kita nggak tahu hal yang bikin kita Susah. terdistraksi. Susah tuh. Ya kan gue selalu pakai analogi ketika kita di ruangan ini nih, studio podcast. Terus gue kentut. Ya kan, cat, awal-awal dicengin. Udah lu kentut di ruangan ini lo, ngapain lu jorok lo gitu kan. Renat masuk, set. Bukan bau nih ruangan ini. Gue diem aja, apaan sih orang gue kentut dari 2 jam yang lalu. Karena kita gak sadar, kita ada di Iya. dalam itu. Mesti ada orang luar yang melihat dari Iya. tingkat kejauhan. Jadi nomor 1, observasi
momen-momen lu pasti ingat kan cerita tentang orang-orang yang lagi di ada penelitian menelaah gimana kebiasaan para perokok itu. Iya. Yang satu pesawat ke Singapura 1,5 jam, yang satu ke London 15 jam. Kira-kira ketagihan itu muncul kapan? Nah itu kan kemarin gue sempet jawab dan ternyata salah. Salahnya gue pikir nggak masuk akal. Gue bilang ya pasti yang ke London lah, karena dia kan perjalanannya jauh. Ya otomatis dia nggak bisa nahan, mulut dia asem, pengen banget ngerokok. Tapi nyatanya beberapa menit sebelum mendarat itulah yang namanya keinginan, hormon ya? craving itu meningkat. Ya hormon-hormon Iya. itu tuh. Jadi nomor satu, kalau lo nggak tahu momen-momen yang bikin lo terdistraksi, lo nggak bakal bisa membuat diri lo tidak terdistraksi. Luka juga gak sih? Apa? Luka Luka kenapa? kegesek apa kaca tiba-tiba pas awal-awal terus teman-teman ada yang bilang gitu kan, lu berdarah tuh. Baru kelihatan. Baru perih lagi. Sama persis. Jadi momen-momen itu di buku ini dibahas. Wah, momen gila. di mana ego mulai muncul. Biasanya saat lo paling merasa berguna, atau lo merasa paling benar, atau lo merasa paling sengsara. Dan coba dicatat momennya, jangan nunggu pas kejadian yang kemudian lo jadi begini. Tuh kejadian apa? Lo pada saat biasanya ya, lo lagi nggak suka sama ada satu bos di divisi lain. Nggak suka aja sama dia. Mulai dari pembawaan dia, cara ngomong dia, cara negur lo, cara nyuruh lo nggak cocok aja. Tiba-tiba di ruang meeting, ya, si orang itu didaulat oleh bos besar untuk ngomong. Gue jamin, lo pasti gini. Iya, Bener kan? Bener kan? Itu Bener. ilustrasi ya. Itu ada dua loh. Itu dengan gerakan tadi tuh dua loh. Kalau gue tuh menyikapinya dua. Yang pertama, karena ngapain denger, gue udah malas sama orang ini. Dan yang kedua, lu sadar nggak? Lu akan pengen banget terlihat sama orang itu bahwa kayak Lo nggak pentingin dia. Betul kan? bener, lu nggak penting. Biar orang liatin, gila Diri main handphone. Terus seakan-akan gue tuh pengen banget ngerasa pengen, iya, biar lu tuh nggak penting sebenarnya di mata gue. Iya. Kayak gitu banget ya. Kenapa ya? Iya, ini kan maksudnya gue gini. Kalau yang kemarin pekan lalu kita ngobrol eksternal, karena lo ngelihat ada notifikasi kemudian lo masuk. Kalau sekarang ini kan internal, Der. Paham bedanya ya? Iya. Kalau kemarin eksternal kan, ada sesuatu yang mengundang lo untuk membuka aplikasi itu. Tawaran baru, ada gitu ya, atau betul. Shopee, gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Oh, lo harus lihat. Iya. Tapi kalau sekarang nggak ada apa-apa, tapi memang di memori lo, si Aldan nih brengsek banget, anak muda satu ini nggak berguna sama sekali. Tapi kalau gue ngomong sama dia, gue akan dilihat nggak berguna juga. Ya udah. Bener nggak? Iya. Momen-momen apa sih? Jujur ayo share di kolom ini. Oh iya lagi. Iya kan? Share. Iya, Kenapa? Iya. Karena kalau lo nggak tahu momen-momen itu, lo nggak tahu kapan lo vulnerable. Kapan lo rentan. Gue pernah meeting sama ya udahlah pokoknya sebuah organisasi. Orang itu duluan buka pertama kali. Jelasin, gue merhatiin padahal. Udah kan, gue merhatiin, gue normal karena gue nggak begitu. Ya udahlah, ngapain sih gitu kan, kalau emang nggak suka dan ya nggak ada masalah juga. Selesai dia present, gue mau menjelaskan, gantian nih. Pas gue jelaskan, ya alhamdulillah atas izin Allah interaktif, lumayan tuh. Ya nggak tahu ya, ada nanya, oh ya jadi gini ya, jadi hidup tuh. Orang yang tadinya habis present pertama, dia duduk, gue sih mudah-mudahan sih ini cuma bapernya gue doang ya. Ditinggal gue main handphone. Main ini. Awalnya gue pikir, oh urgent nih. Ya udah gue diemin aja. Pas orang ketiga present, seakan-akan dia antusias sama orang ini. Padahal orang yang ketiga ini nggak ada interaktif. Ya kalau gue bisa ngambil kesimpulan nih, boring. Jadi kayak giliran yang ini lo perhatiin. Padahal gue pun, dragging juga nih orang ya. Tapi kok lo jadi kayak membagi perhatiannya khusus ke dia. Sampai begitu. Ternyata. Ya kayaknya ada urusan pribadi kayak gitu. Selalu. Kan itu bukan eksternal berarti. Iya. Ada internal di sini. Pernah nggak? Ini Aduh. pas suka-sukaan ya. Iya kan? Iya. Pas suka-sukaan pasti lo pengen diperlihatkan bahwa lo peduli sama dia gitu kan. Iya. Sehingga lo tidak terlalu memperhatikan ini. Kenapa? Karena yang lo lebih suka ada di depan lo. Betul kan? Iya. Betul kan? Iya. Yang jadi pertanyaan kan, sebaik apa tata kendali kita itu? Susah tuh ngaturnya. Makanya nih, kuncinya nomor di sini satu, nih. refleksi dulu, tahu Iya. momen-momen itu. Karena momen gue beda sama momen lo, trauma gue beda sama trauma lo. Iya. Iya kan?
bisa jadi setiap ketemu ibu lo, maaf ya, karena lo punya trauma sama dia. Setiap kali ibu lo ngomong, lo tuh udah langsung defense mekanisme lo langsung ini, sehingga yang lo lakukan pas nyokap lo ngomong, cek Shopee ada tawaran baru apa sih? Jangan lupa makan siang ya di GoFood tuh. Betul gak? Iya. Kenapa? Apapun yang membuat lo tidak harus memperhatikan dia. So itu satu. Ya, catat ya. Oke. Dan nomor 2, amati saat-saat jeda. Saat-saat jeda tuh bahasa kerennya luminal. Tahu luminal ya? Kita habis ini kan selesai nih. Selesai ya. Terus pas selesai lagi mau beres-beres, sebelum lo beranjak ke kegiatan lo selanjutnya, ada jeda kan? Ada lah. Nah itu. Oke. Itu momen-momen penting. Atau transisi. yes, transisi. Momen transisi. Oke. Di momen itu biasanya Handphone? Enggak. handphone. Gamang, gue mau ngapain ya? Jadi pertama tadi lo ada sesuatu kan, ada trauma atau ada ego tertentu. Yang kedua ini periode-periode jeda, dimana kayak misalnya lo mau dari satu poin ke poin lain naik MRT, lo ngapain? Ya handphone. Dan lo biasanya nggak punya rencana untuk buka apa kan? Lo lihat yang ada aja kan, Iya. yang notifikasinya Iya, masuk kan, bener. yang layarnya di depan kan. Iya. Sehingga kalau lo kemudian punya kedisiplinan untuk hari ini gue mau target baca Quran atau gue mau menuntaskan baca buku referensi ini itu lo taruh di bagian pertama. Tapi kalau di bagian pertama itu adalah yang paling distracting, gue jamin lo nggak akan baca Quran. Gue jamin lo nggak akan baca buku referensi. Lo cuman ngeliatin IG-nya siapa, scroll down lagi, terus scroll down lagi, gue itu scroll down lagi, bener nggak? Iya. Nggak ada. Ada faedahnya nggak? Ada. Tapi gue cuman mau nanya, lebih besar mana faedahnya? Lo menuntaskan target bacaan lo atau mendapatkan ilmu baru? Karena gini, saking sedikitnya superpower di sekarang ini, orang tuh udah nggak, rata-rata udah diluluhkan superpowernya. Orang yang bisa fokus tuh superpower. Wah gila. Hati-hati dengan orang yang bisa fokus, karena mereka itu yang mempunyai penguasaan observasi yang dalam. Kenapa? Karena mereka membuka waktu untuk itu. Perhatikan, hati-hati dengan orang-orang yang kalau lo lagi mulai masuk, dia nggak ada handphone, dia benar-benar memperhatikan lo. Oh, bisa kedeteksi di situ ya? Yes, dia ngelihat lu banget. Paham ya? Jadi momen saat-saat jeda itu adalah periode di mana perhatian lu dengan mudah di hijack. Makanya kalau external triggernya tuh udah lo hilangkan, ya, yang kita bahas kemarin. Internal triggernya mesti lo apain? Nah ini, fokus pada input bukan hasil kalau untuk internal trigger. Contohnya gimana? Balik lagi ke sini. Okay. Input lo yang nentuin. Lo mau berapa sering buka Instagram, berapa sering mau buka TikTok, lo yang nentuin. Bukan waktu yang nentuin, tapi lo yang nentuin. Oh, sama halnya dengan waktu itu kita pernah datengin orang yang dulunya insomnia parah, sekarang akhirnya jadi ya ngajak untuk teman-teman untuk pejuang nyenyak apa segala macam. Bukan alarm bangun, tapi alarm tidur. Yes. Jadi ketika dia bilang bahwa ya lu ngeset alarmnya gimana? Oh gue suka kadang ngantuk banget ya, karena gue paksain begitu alarm subuh ya mau gak mau gue 4 jam dari 5 jam gitu kan. Ya lu tidurnya aja gak beres. Lah kan gue pasang alarm biar bangun. Jangan pasang alarm bangun. Lah gimana? Udah gue tidur tinggal 4 jam lagi mau subuh ya gue gak pakai alarm. Loh salah. Alarm tidur. Jadi ngingetin udah jam 9 nih, jam 10 nih tidur. Waktunya siap-siap tidur. Jadi input waktu itu yang lebih penting. Input waktu itu adalah kedisiplinan time blocking. Di hari ini jam segini mau ngapain? Lo mau sosial media boleh, mau belanja boleh, tapi jangan belanja bersosial media sekena lo. Itu artinya lo mengikuti rencananya dia, rencana para mogul-mogul yang tambah kaya setiap kali lo scroll down itu. Tapi bener memang unik ya. Gue iseng buka-buka misalnya dia lagi nunggu seseorang apa segala macam, jemput anak gitu ya. Nunggu seseorang tuh periode jeda juga. Itu jeda ya? Orangnya belum datang, lo udah di situ. Iya, akhirnya gue jadinya tiba-tiba lari kemana-mana. Akhirnya tiba-tiba gue beli kayak gini. Nih liatin ya, ini kapan nih? Nih tuh 16 Juli. Iya. Gue beli baju ini tiba-tiba. Terus gara-gara gue keinget seseorang. Tuh. Iya. Gue beli. Oh, guru penggerak, cakep. Keren deh. Gue nemu di Shopee loh. Guru penggerak
keren banget karena kan gue nggak lepas dari guru kan. Iya. Pasti kan gue bisa kayak gini tuh. Gue seru ya. Tapi memang ya ininya ketemunya bajunya bagus. Cuma ini perjalanan gue bersosmed selama kayak sejam 2 jam yang abis gue kemana-mana gitu-gitu loh maksud gue. Dan lo menurut gue kan ada alarm untuk mulai tidur ya. Alarm untuk tuntas bermedia sosial. Jadi kalau biasa kan gini, karena kita paling sering ya pada saat main media sosial, kayaknya kita nggak lama-lama amat kok. Tapi nggak lama-lama, lo tuh 1,5 jam. Jadi kalau lo memutuskan, sekarang gue mau main media sosial, kasih batas dong. Paham ya? Oh jadi kalau misal kalau mau mulai, lo buka setting alarm dulu. Iya, Begitu ada bunyi baru ya. Input itu yang lo pentingkan. Kenapa? Karena kita mau nih ini nih. Ya, logical emotion itu adalah gimana caranya lo bisa jadi lebih bijak. Nggak dikendalikan sama pikiran lo doang, nggak dikendalikan sama emosi lo doang. Oke. Jadi di tengah. Oke. Ya, Wise mind. wise mind. Nah, kenapa? Karena nggak cuman linear doang, ya kan? Oke. Tapi juga nggak cuman emosi doang. Di tengah aja. Gitu. Ini yang kemudian bisa membuat lo menentukan waktu-waktu yang bermanfaat untuk lo gunakan kemudian. Schedulekan waktu untuk diri sendiri. Untuk sholat kah? Wah, Jadi kasih yang lega. Maaf ya, kalau lo bisa sedemikian rupa berlomba-lombanya ketemu pejabat, foto bareng sama artis, kenapa periode audiensi lo sama Allah itu nggak lo buat seistimewa itu? Wah, jelek. Kenapa lo buru-burukan? Padahal ini tuannya semua tuan. Oh iya. Master of all masters. Tapi kalau ada yang bilang tuanku rakyat gimana? Mentang-mentang screennya merah lo langsung ngomong gitu ya. Lah kan gimana? Berarti kan lo menghamba sama rakyat dong. Coba deh. Coba lihat dulu. Enggak time blocking atas. Nih. Itu. Ini ada gak sih di buku ini? Halaman berapa sih? Dong, sini. Hah? Ada nggak sih? Ada. Ini gue tebak Caranya. ya. Gue tuh baca buku lu coach nih, gue tebak nih. Dia ada di belakang-belakang. Ada di belakang. Berapa banyak lu bisa Tuh. membebaskan waktu lo dari situ. Tuh. Gile, lu sampai lengkap ada ininya juga ya. Yes. Tuh ada pekan, hari, tanggal, prioritasnya hari apa. Jadi lu bisa scheduling men. Di sini men. Ini Schedule itu bukan things to do ya, karena things to do tuh kadang-kadang justru bikin kita jadi urakan, jadi serampangan. Iya, Yang penting itu peruntukan waktu. Perhatikan inputnya deh. Ya. Dan oke. waktu untuk diri sendiri adalah untuk curhat sama Allah, untuk telepon orang tua, untuk interaksi sama istri, untuk ngelihat wajah anak, ya kan, ngobrol sama anak, dan untuk anak-anak buah. Circle-nya itu loh, Der, yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita dahulukan work. Kita dahulukan bahkan bukan cuma work, di luar work, tapi yang untuk you-nya lupa. Iya, You-nya keteteran. Kenapa? Karena udah keambil dulu, ke-hijack dulu waktunya buat yang lain-lain. Padahal waktu 24 jam, tapi disisain dikit buat you ya. Buat kita dekat sama Allah apa segala macam ya. Dan terakhir kan demi waktu. Ya kan? Bahkan Allah aja bersumpah demi waktu bahwa orang-orang itu akan jadi sangat kalah, akan sangat sia-sia, katrok kalau nggak punya kendali atas waktu. Hidup dari subuh, ya kan, ya ibaratnya 24 jam lah. Tapi disisain waktu dikit buat Allah. Ya Allah, sisa bayangin tuh. Sisa isinya sibuk belusukan mulu. Buat teman-teman kalau pengen dapetin bukunya, nih Your Career Workbook tuh. Teman-teman, caranya gimana kita bantu ya? Ada di deskripsi di bawah, tinggal klik aja. Karena ternyata buku ini adalah, saya pikir hanya buku, ternyata bukan buku biasa. Manual sukses berkarir dengan menata ego diri dan cara pandang hidup dalam kebersyukuran. Jadi dua arah, banyak taman bermain loh di sini loh. Tuh. Dan Der, seru banget. Jangan lupa yang kawan-kawan yang udah 2 pekan mencoba screen barunya. Iya, kita tunggu dong caranya nih, ngiriminnya gimana ya? Gue juga gak ngerti. Jelasin. Instastory. Boleh. Coba buat teman-teman yang ngikutin episode sekarang sama episode pekan lalu, lo cek aja ya tentang gimana caranya kita nih ini berangkat dari, ini sebenarnya 2 buku pamungkas nih. Lu kalau ketemu Nireal masih hidup gak sih? Masih muda. Lu lebih muda dari gue. Bikin buku berdua tuh ngeri banget loh. Karena nih kesinambungan Reach banget out ya. Iya kan? Nah, ini teman-teman caranya gampang ya. Tinggal coba aja cek aja di deskripsi di bawah. Nanti
masukin linknya di situ, abis itu tinggal order bukunya. Plus kalau teman-teman ngikutin dari episode yang lalu juga sampai sekarang, itu coba cek deh. Kira-kira kalau screennya itu udah diminimalisir dan apa efek buat hidup lo? Lebih ketata kah? Lebih rapi kah? Gue suka deh by the way. Lebaran yang ini. Ego, goal bukan ego. Ego, goal, E-nya dicoret, Yes. bisa tembus dengan meminimalisir ego, akhirnya lo bisa mencapai goal. Wah, keren. Satu lagi, ada tantangan nih gue baru baca. Apa tuh? Sesekali bahas pendidikan politik dong. Menarik nih. Gue kecolek nih sama si apa namanya? Siapa namanya? Agus. Siapa? Mana sih yang komen? Ini nih Agus. Sesekali bahas pendidikan politik. Ya kan. Siap. Kita akan undang. Angle-nya gimana ya? Gue kenal Siapa? Kang Eep Saifullah Fatah. Itu dia pemerhati. Tapi kita tanya angle-nya nanti. Kan ini bakal jadi tahun politik ya. Dan tahun depan ya. Kita pasti akan ngelewatin tahun itu. Dan bagaimana bersiap sebagai UMKM untuk bisa membaca. Jadi maksud gue nggak naif-naif amat gitu, nggak culun-culun amat. Dan kalau dukung nggak cuma sekedar teriak-teriak, ya kan? Kalau antipati nggak cuma sekedar antipati. Dan kita ngerti dampak politik ini terhadap bisnis kita, keluarga kita kayak gimana. Itu penting. Untuk kemarin kita pernah bahas sama Novel Baswedan. Ya, Pak Novel itu membahas mengenai bagaimana dampak koruptor buat para pengusaha. Pak Sudirman Said juga sempat bahas. Ya kan, bagaimana dampak koruptor. Nah, sekarang bagaimana dampak ke UMKM tentang adanya ke perpolitikan ini gitu ya. Bukan maksudnya kita ngerasana teman-teman, tapi lebih kepada kita harus mawas diri. Kita nih kayak gimana kondisinya kalau memang ternyata ada penguasanya kayak begini, kita bagaimana dan lain sebagainya. Itu seru tuh, boleh dibalas juga tuh coach. Tapi kok pendidikan politik ya? Pendidikan maksudnya dalam arti edukasi apa literally pendidikan? Pendidikan politik lah, jadi ngajarin, kalau asumsi gue ngajakin orang-orang untuk melek sedikit tentang politik. Jadi nggak, kan sekarang moodnya tuh gini, yang ikutan tuh membabi buta, tapi yang nggak mau tahu terserah dah. Antara akhirnya nggak milih atau nggak peduli. Berarti seru juga ya, pendidikan politik atau politik pendidikan nih. Karena dua hal yang beda nih. Iya. Kalau pendidikan politik berarti pelajaran seputar politik. Pelajaran seputar politik. Politik pendidikan adalah bagaimana kita bisa berpolitik untuk mengoptimalkan mekanisme pendidikan di Republik ini. Contoh kan salah satu yang sangat kontroversial, misalnya rencana untuk meniadakan pelajaran agama. Iya kan? Itu. Nah itu kan politik banget sebenarnya kan. Nah gimana cara kita sebagai yang nggak sepakat, ya kan, karena menurut kita sepakat bahwa yang namanya agama, religion yaitu guidance, ya kan. Kenapa dibutuhkan ya? Dari sumber manapun, di rumah dibutuhkan, di sekolah dibutuhkan, dan bukan berarti dihilangkan. Nah ini kan butuh untuk berargumen seperti ini dan memastikan pemerintah menjalankan sesuai dengan yang kita kehendaki, karena yang kita kehendaki itu baik menurut kita. Itu prosesnya adalah pendidikan politik pendidikan. Politik pendidikan begitu. Saya pikir politik pendidikan adalah pilihlah orang berpolitik yang memang latar belakangnya dari orang pendidikan. Amin. Amin. Coach kasih solusi.